Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, semangat. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk subtema yang kedua ya. Hidup rukun dengan teman bermain. Kemarin subtema 1 hidup rukun di rumah. Kita sekarang sudah masuk tema 1 hidup rukun, subtema yang kedua hidup rukun dengan teman bermain. Marilah kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa bersama. Kita ambil sikap berdoa ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih karena pagi hari ini kami dapat belajar lagi. Berkatilah ya Tuhan sehingga kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, yuk coba perhatikan gambar ini. Si Jaka dan teman-teman sedang melakukan kegiatan bermain di lapangan ya. Kira-kira kalian pernah nggak melakukan kegiatan bermain seperti Jaka ini? Apa nama permainan yang dilakukan Jaka dan teman-teman ini? Siapa yang tahu? Ya, Jaka dan teman-teman itu sedang bermain layang-layang ya di lapangan. Kira-kira anak-anak pernah nggak melakukan permainan seperti yang dilakukan Jaka dan teman-teman ini? Setelah anak-anak mengamati gambar tadi sebenarnya akan mengajak kita untuk memasuki materi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Yang kedua, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Dan yang ketiga, menirukan gerak keseharian dalam suatu gerak tari. Oke, sudah siap ya anak-anak untuk belajar hari ini? Pada saat anak-anak akan bermain, agar suasananya lebih ramai, pasti anak-anak kan butuh seorang teman atau beberapa teman ya untuk bermain bersama kalian. Agar teman-teman itu mau bermain dengan kalian, pasti anak-anak harus mengajaknya terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan tersebut ya. Apa toh ungkapan ajakan itu? Ungkapan ajakan itu adalah kalimat yang berisi untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Ungkapan ajakan itu biasanya disertai dengan kata ayo dan mari. Selain itu, ungkapan ajakan diakhiri dengan tanda seru atau tanda pentung ya. Contohnya, tadi jika anak-anak pengen mengajak teman untuk bermain bersama kalian, contoh kalimatnya seperti ini. Dengan kata ayo ya. Ayo kita bermain di Taman Bayu. Berarti Bayu diajak untuk bermain bersama kalian di taman. Contoh yang kedua dengan kata mari. Mari kita belajar lompat tali Nisa. Nah, itu berarti Nisa diajak untuk bermain
belajar lompat tali. Jadi, ungkapan ajakan itu berisi tentang mengajak seseorang melakukan sesuatu, biasanya diikuti dengan kata mari dan ayo. Kemudian di akhir kalimat diberi tanda seru. Begitu ya, anak-anak. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membandingkan bilangan. Tadi saat Nisa mau belajar bermain lompat tali, ternyata dia butuh karet gelang ya. Karet gelangnya jumlahnya butuhnya 135. Nah, itu ada bilangan 1, 3, 5 atau dibaca 135. Dan sebelahnya ada bilangan 137 atau dibaca 137. Angka depan, bagian ratusan itu sama-sama 1. Kemudian yang tengah itu tempat puluhannya itu sama-sama angka 3. Kemudian bagian satuannya itu ada angka 5 dan 7. Nah, dari sini cara membandingkannya yaitu angka 5 dan 7. Angka 5 dan 7 kan berbeda. Cara membandingkannya 5 dan 7. 5 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 7? Karena angka 5 itu lebih kecil dari 7, maka cara membandingkannya adalah 135 kurang dari 137 karena angka 5 lebih kecil dari angka 7. Kemudian contoh lain, 137 dengan 135. Sekarang perhatikan bagian satuannya. Angka satuannya yang dimana ada angka 7 dan angka 5. Angka 7 apakah lebih besar atau lebih kecil dari angka 5? Nah, cara membandingkannya berarti karena angka 7 lebih besar dari angka 5, maka cara membandingkannya 137 lebih dari 135 karena 137 atau angka 7 di bagian satuan itu lebih besar daripada angka 5 di bagian satuan 135. Anak-anak, tadi anak-anak kan sudah belajar membandingkan bilangan dengan memberi kata kurang dari atau lebih dari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan. Perhatikan bilangan berikut. Ada bilangan 138, 135, 137 dan 136. Dari urut bilangan acak di atas, kita bisa melihat bahwa bilangan yang paling besar itu adalah 138. Kemudian bilangan yang paling kecil itu adalah 135. Kenapa? Karena yang bagian puluhan dan ratusan itu sama, yang berbeda hanya bagian satuannya ya. Dari bilangan-bilangan itu, jika diurutkan dari bilangan yang paling besar, maka terdapat bilangan 138 itu ditulis terlebih dahulu karena bilangan tadi adalah bilangan yang paling besar.
Setelah 138, bilangan berikutnya adalah 137. Setelah 137 adalah bilangan 136. Dan yang terakhir adalah 135. Sebaliknya, jika diurutkan dari bilangan yang paling kecil. Tadi bilangan yang paling kecil adalah 135. 135 ditulis terlebih dahulu. Setelah itu, ditulis bilangan berikutnya. Urutan yang paling kecil adalah 136. Kemudian 137, dan yang terakhir adalah 138. Agar memudahkan anak agar tidak mengulang lagi bilangan yang sudah ditulis, setelah bilangan itu ditulis, di bagian soalnya tadi dicoret. Jadi biar tidak double-double. Gitu ya anak-anak. Anak-anak, materi berikutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang gerak keseharian. Gerak keseharian itu apa? Gerak keseharian itu adalah gerak yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi gerakan itu setiap hari dilakukan oleh setiap orang. Contohnya bermain, berdoa, mandi, menyapu, itu adalah contoh gerak keseharian. Nanti anak-anak bisa mencari contoh gerak keseharian yang lain. Gitu ya, anak-anak. Anak-anak, materi pembelajaran hari ini sudah selesai Ana jelaskan. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Dan sekarang waktunya, silakan coba anak-anak duduk dulu sejenak, duduk tenang. Bu Guru mau bertanya pada anak-anak semuanya. Nanti silakan anak-anak jawab dalam hati saja. Apakah anak-anak sudah bermain dengan rukun bersama teman-teman? Apakah anak-anak sudah mau bermain dengan rukun bersama teman-teman? Kalau sudah, teruslah bermain dengan rukun bersama teman. Dan bagi yang belum rukun saat bermain dengan teman, rukunlah saat bermain bersama dengan teman-teman kalian. Karena dengan sikap rukun akan tercipta permainan yang menyenangkan, suasana yang menyenangkan, dan kita pun akan mempunyai banyak teman. Gitu ya, anak-anak. Oke, bisa ya? Nah, untuk tugasnya sekarang anak-anak silahkan buka buku interaktifnya halaman 35. Di sini ada percakapan antara Jaka dan Sita ya. Silakan kalian baca dulu, tapi tidak usah dikirim video ya. Dibaca dulu saja. Kemudian dari percakapan itu silakan cari kalimat atau ungkapan ajakannya yang mana. Silakan nanti tulis di buku tulis ya. Kemudian tugas yang kedua, silakan buka buku interaktif halaman 36. Mari beraktivitas 2. Di situ ada 2 soal, A dan B ya. Silahkan dari bilangan-bilangan itu, yang pertama tugasnya adalah membandingkan bilangan tersebut dengan kata lebih dari atau kurang dari. Setelah itu, urutkan dari yang paling besar dan bilangan yang urutan yang paling kecil. Jika sudah selesai, nanti
Tolong kirim foto ya, kirim ke guru. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat ya. Jika belum paham, bisa bertanya ke Bu Guru. Itu tadi pembelajaran hari ini. Bu Guru harap anak-anak masih tetap semangat walaupun pembelajarannya dengan daring atau dari jarak jauh. Bu Guru harap anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali bersama-sama ke sekolah. Itu ya anak-anak, terima kasih ya untuk kebersamaan hari ini dan sampai jumpa. Berkah dalam.